Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari kota Balikpapan, kota Borneo ya. Salam kenal dari Ferry Hunter. Ini saya akan mengulas sedikit ya. Ada dua sekup ini. Sekup yang saya punya. Ada sebenarnya ada 5 tapi tidak saya keluarkan semua. Yang baru-baru aja saya keluarkan. Sekup ini saya beli pemakaian mungkin kurang dari 1 bulan ya, kurang lebih 1 tahun untuk sekup ini. Dia modelnya kecil ya, kecil dan imut lah. Kalau di unit pun di pasar juga nggak terlalu kecil banget, malah enak ya karena ringan, posisinya ringan sekup ini. Dan ini tipenya FFP ya, FFP 3-12 kali 40 SF. Ini SFP ya. Dan kalau yang satunya ini sama juga tipe FFP juga, tapi beda brand ya. Nah, ini dari West Hunter HD 4-16 pembesaran kali 44 FFP juga. Nah, di dua unit ini sama-sama FFP tapi beda fungsi, ada kekurangan kelebihannya. Akan saya kulas lebih dalam lagi nanti ya. Bentar. Untuk retikelnya sendiri, nah ini ya teman-teman ya. Retikelnya sendiri kalau yang VTZ itu kayak busur ya, busur. Kalau yang satunya itu yang West Hunter itu segitiga. Nah, saya suka retikelnya lebih dominan ya, tidak hanya plus gitu aja. Ini saya akan membahas lebih detail lagi ya untuk model scope ini. Discovery VTZ 3-12 kali 40 SF. Bentuknya mungil ya, kecil. Nggak salah panjangnya itu lebih kurang 32 cm semuanya ya, tanpa sunheadnya ini paling sekitar 26an lah. Ini memang mungil, dipakai pun nyaman, tidak terlalu berat. Dipakai pun nyaman, tidak terlalu berat, dan dipasang pun juga nggak terlalu jelek lah, enak nih, ringan sekali. Plus minusnya adalah tipe ini kalau dibuat belusukan versus nyanggong ya, saya rekomendasikan untuk nyanggong. Ini kalau dibilang sih spesialisnya nyanggong lah kalau ini, karena nyanggong adalah jarak yang sudah kita tentukan dan semuanya sudah kita set up ya, setting semuanya. Zoomnya sudah kita tentukan berapa, fokusnya sudah dapat. Nah, di sini 1, 2 sudah oke, 3-nya ini. Ternyata ini plus minus ini adalah menentukan fokusnya reticle ini ya. Misalnya gini, jarak kita nyangkut jarak 20, kita sudah fokuskan, targetnya sudah jelas ya. Zoomnya anggap aja di zoom 9, targetnya sudah jelas nih, burungnya sudah jelas, tapi retikelnya yang nggak jelas, dia blur. Dan ini wajib diubah ya, sampai retikelnya juga fokus. Khusus yang tipe ini ya, saya nggak bahas tipe FFP lainnya. Tipe ini kalau nyanggong wajib dipindah. Kita sudah dapatkan fokusnya target, retikelnya juga fokus, sudah nyaman. Model ini spesialisnya nyanggong. Tapi kalau dibuat belusukan, nah, ini kurang nyaman. Karena apa? Waktu kita pindah tempat, otomatis jaraknya juga nggak sama dengan yang pertama. Yang kita lakukan adalah kita akan mengubah lagi di fokusnya dan menyesuaikan lagi di paralaknya. Pertama kali saya menggunakan ini lebih kurang 2-3 bulan itu mata saya lelah ya, capek lah mata itu.
lama kita sudah terbiasa dengan tele ini, dan kalau kita sudah pindah tempat, sudah mengadaptasi, tadi cepat kita prosesnya, lihat pindah. Nah, jadi mata nggak terlalu melihat hal yang terlalu lama-lama ya, yang tidak jelas tadi, jadi membuat mata yang dia capek sampai malam pun terasa panas dulu. Artinya lama-lama sudah terbiasa sih kita geraknya cepat. Tapi kalau untuk belusukan tadi kurang rekomendasi dulu ya. Yang kedua adalah tipe base hunter. Base hunter ini produk baru ya, dari kemarin saya mau pesen di Cina juga kelamaan, akhirnya saya beli di lokal. Harganya pun kurang dari 2 juta aja. Ini yang paling dominan adalah di autofocusnya sama zoomnya. Kebalikannya, kali ini malah nggak fungsi sama sekali, tidak terlalu signifikan berubah-ubah, malah terlalu koplak, malah blur kalau kita ubah-ubah itu. Ini sudah mentok, sudah defaultnya ini sudah. Cuman kita disuruh ubah ini, samain aja. Kalau ini buat belusukan dan nyanggong, rekomendasi sekali, lebih enak ini ya, karena kita nggak dipersulitkan lagi dengan fokusnya retikel ya. Kali ini harus main ini, retikelnya blur ini. Kalau ini enggak, tidak auto fokus mungkin sama retikelnya, jadi kita cuman mengubah retikelnya, zoom sama fokusnya paralak aja. Jadi keduanya ini pun kalau dibuat hunting pun sebenarnya nyaman juga ya, tapi agak beda-beda untuk spesial sendiri masing-masing, tergantung budgetnya ya. Ini sekitar 1,5, ini sekitar di bawah 2 jutaan. Kalau saya biasanya saya pasang di unit ini, kalau saya bosan pakai tele ini, biasanya saya lepas, saya ganti tele yang satunya, tele ini. Kalau saya bosan lagi, ya saya ganti lagi, gantian aja nih. Khusus unit ini saya sediain dua tele ya. Satunya ini ada yang namanya unit Marauder ya, Wolverine. Ini saya kasih VTC2, jadi ini sudah nggak dipindah-pindah, memang untuk ini. Selama pemakaian lebih kurang 1 tahun, lebih kurang 6 bulan ini ya, saya cocok aja sebenarnya, nggak ada masalah. Dan ini pun kalau saya waktu hunting kan kehujanan pun juga ya, alhamdulillah dua-duanya nggak pernah keluar embun kan, sampai embun alhamdulillah tidak. Jadi saya wajib setelah hunting pun langsung saya buka semua, terus saya kasih kain ya, kita bersihkan biar nggak terlalu banyak air yang menempel di layar kaca, di lensanya, biar nggak terlalu berembun ya. Mungkin kedua unit ini ya bisa direkomendasikan teman-teman, kalau mau beli silakan. Saran saya sih kalau kita beli ke sellernya ya, penjualnya itu terkadang mereka tuh nggak jujur gitu loh. Kita tanyakan, jawabannya mereka tuh bagus, bening, jernih. Karena apa? Dia ingin barangnya laku. Kalau dia buka terlalu open ya nggak akan keluar dari stoknya dia gitu loh. Tapi untunglah kalau teman-teman ada yang beli dan direview ulang lagi, omongan seller sama pengguna kayak gitu kan, jujuran kita pengguna nih. Kalau pengguna tuh jujur banget, jelek ya jelek, bagus ya bagus gitu. Kalau sellernya ya nggak mungkin dia bilang jelek, dia akan rugi nantinya. Jadi ini spesial untuk nyanggong ya, ini spesial untuk nyanggong dan belusukan. Untuk tubnya sama ya 30, jadi view-nya lebih gede nih, dan keduanya pun saya suka retikelnya ya, retikelnya cantik lah untuk. Dan kalau ini kita kecilkan di jarak minimal 3, zoom 3 sama zoom 4 pun perkenaan targetnya nggak berubah ya, memang nggak berubah. Kita coba sendiri. Jadi saya gunakan zoom 3, zoom 4 sampai zoom 12 pun saya tembakkan targetnya tidak berubah. Tapi tetap kita dilalakan yang ini tadi, auto fokusnya retikel ya. Kali ini nggak ada perubahan. Ini juga sama,
minimal 4 sampai pembesaran 16 juga, dan juga nggak berubah. Sangat rekomendasi sekali yang model FFP ini ya, sangat bagus sekali ini telinya. Dan ini kelengkapannya ini ada roda paralak, kunci buka ini ya, untuk auto gironya ini kita kalau juga dapat kita girokan, dan dapat pin ya, apa kayak sticknya nih ya, untuk mengubah zoomnya ini biar cepat lah. Emang nggak saya pasang karena terlalu panjang gini, takutnya waktu kita belusukan nyangkutnya malah ribet, nanti bisa lepas. Ini juga ada apa namanya, tidak ada tonjolannya nih ya, jadi jempol ini sudah bisa mudah lebih cepat. Kalau ini nggak ada ini polos ini, jadi agak-agak seret ini kalau hanya. Mungkin kalau teman-teman ingin beli, saya sarankan sih tanya-tanya dulu, datang ke toko, live aja, cek fisiknya di mata Anda kayak apa. Kalau memang toko itu menyediakan yang Anda cari, nggak apa-apa, lihat-lihat aja. Saya lihat tele ini mas, bisa dicek mas, jadi masnya Anda bisa nyoba-nyoba, oh bening kayak gini ya. Setelah Anda merasa cocok ya belikan. Kalau online pun kita kadang-kadang apa ya, sulit sekali ya online ya. Kalau kita nyoba kadang-kadang cari review yang open kayak gini pun juga jarang, karena orang dulu juga kadang-kadang lupa membuat videonya. Terus saya buatkan karena teman-teman nanti yang sehobi dengan saya untuk mencari tele bisa buat acuan. Oh ternyata kekurangannya ini, kelebihannya ini. Kalau ini kekurangannya belum saya dapat ini, kekurangannya belum saya dapat ini. Selama lebih kurang 6 bulan ini belum dapat ini. Makanya ini paling lama saya pasang dulu. Nah, kalau ini kelemahannya tadi sudah saya ungkap ya. Mungkin itu aja teman-teman. Silahkan komen lebih detailnya kalau memang tanya-tanya masalah spesifikasinya tele ini kayak apa, terus kenyamanan gimana, apa yang mau ditanyakan, mau beli tipe yang sama, nanti silahkan di komen aja. Semoga bermanfaat video ini dan bisa membantu teman-teman. Dan ini kalau saya pasang di unit ya teman-teman ya, saya implementasikan ke unit ya. Habis minum es tadi. Nah ini teman-teman ya, ini penampilannya ya, dipasang di unit. Ini pakai mounting F, mounting F, dan ini khusus menggunakan magazine 10 roll ya, 10 roll, dan bisa lebih, kan dia akan nyangkut karena dia lebih pendek ini. Beda dengan mounting yang kayak gini, ini bisa menggunakan di atas 10 magazinnya. Kayak ini tampilannya ya. Dan ini juga rekomendasi sekali, enak sekali ini. Ini sudah settingan, tinggal pasang, saja ulang aja. Ini kalau dipasang model yang di besanter, modelnya kayak gini ya, kayak tadi ya. Kalau ini saya coba menggunakan yang Discovery. Penampakannya kalau pakai Discovery lebih ringan ya, lebih imut sekali. Kalau ini buat nyanggong tupai ya, mantap ini, bisa dapat banyak pakai ini. Alhamdulillah ya, untuk nyanggong pakai ini asik ini. Ya tampilannya ini ya, kalau menggunakan yang tele kecil ya, tele kecil. Ini bisa menggunakan magazine di atas 10 ya, 10. Terus ini ada magazine ini 14. Ini masuknya 14, 16 masuk ini mas ya. Kalau menggunakan mounting ini 16 masuk. Ya unitnya pakai Borneo
Saya gunakan Borneo ya, Borneo dengan regel lokal ya, lokal, larasnya pun lokal ya, tapi akurasinya alhamdulillah. Saya target 25, jarak 25 ya, targetnya tuh mimis dead sniper. Saya tembak alhamdulillah cross ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya bagikan ya untuk pengalaman-pengalaman. Kalau ada yang ditanyakan silakan ya, sebelum Anda membeli lebih baik bertanya daripada nyesal di belakangan. Oke, salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.